kekekalan energi, barangkali juga ada hukum kekekalan risiko. Karena risiko itu tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Kita cuma bisa memilih risiko apa yang mau kita jalankan. Biasanya risiko yang kita anggap kita bisa menerima, acceptable, gitu ya. Kalau di Jakarta kita bisa memilih berangkat kerja, bisa memilih naik motor, tapi ada risiko ketabrak, kebencian ekonomi ini. Tapi kita juga bisa hilangkan risiko kebencian ekonomi ini dengan naik kereta api, karena tidak ada ekonomi ini yang berani nabrak kereta api. Yang ada dalam ekonomi ini ketabrak sama kereta api. Nah, tetapi ada risiko lain yang harus kita jalankan, misalnya risiko kecopetan. Ujungnya sama-sama loss. Nah, jadi apapun yang kita pilih pasti akan ada risiko di situ. Orang asuransi juga membagi risiko itu menjadi risiko murni, pure risk, dan speculative risk. Risiko murni adalah risiko yang kemungkinan kemungkinan akhirnya adalah loss atau break even, loss, rugi, atau tidak terjadi apa-apa. Kita tadi naik kereta api itu pure risk, karena kemungkinannya tidak terjadi apa-apa, kita selamat sampai di kantor, tapi atau mungkin copetan. Yang kedua adalah speculative risk. Selain dua peluang itu juga ada gain, ada peluang keuntungan. Itu namanya spekulatif. Contohnya bisnis. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian orang asuransi adalah pure risk saja, risiko yang pure saja, yang punya kemungkinan hanya loss atau break even. Dengan kata lain, hanya pure risk saja yang bisa diasuransikan. Yang spekulatif tidak bisa. Ini kita masih bicara konsep. Sedikit saja. Sebenarnya asuransi dan recovery itu hanya bagian kecil saja dari keseluruhan konsep manajemen risiko. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi risiko apa yang kita hadapi dalam usaha kita, dalam kegiatan kita, lalu kita bisa menganalisa mana risiko yang besar pengaruhnya, mana risiko yang kecil. Kemudian kita bisa memilih untuk risiko-risiko yang kita punya ini kita mau apakan. Oleh karena itu tersedia beberapa pilihan secara finansial. Jadi dalam mengontrol risiko kita punya dua cara sebenarnya, ada fisikal dan finansial. Saya fokuskan saja pada finansial. Secara finansial, setiap risiko itu kita bisa tanggulangi dengan tiga cara. Ada tiga option tersedia. Yang pertama kita retain, kita tahan aja. Kita tahan aja, kenapa? Ya mungkin risikonya nggak terlalu besar, maksimum loss-nya nggak terlalu besar. Contohnya yang paling menarik terjadi kemarin, Pak Marwoto waktu sholat Jumat kehilangan sendalnya. Sedang sedekah itu. Saya kemarin sholat Jumat sama Pak Marwoto. Saya yakin Pak Marwoto tidak mengasuransikan sendalnya. Pertama, memang tidak ada perusahaan asuransi menjual shoes insurance, nggak ada. Yang kedua, memang Pak Marwoto pikir kalaupun sendalnya hilang, bisa beli yang baru. Begitu. Jadi walaupun waktu itu Pak Marwoto panik juga sih, 10 menit karena sendalnya tidak diasuransikan, jadi dia cari dulu kalau bukan ketemu. Nah, kenapa kita putuskan retain? Pak Marwoto putuskan retain karena kita tuh sayang. Kalaupun hilang kita bisa beli lagi yang baru. Dan kalaupun ada orang gila yang mau mengasuransikan itu, mungkin cuma harga sendalnya 20 rial, preminya 25 rial, karena gitu, jadi tidak ekonomis untuk diasuransikan. Untuk yang seperti itu kita retain. Kemudian transfer. Nah, untuk yang besar yang kita rasa kita tidak mungkin tahan sendiri. Mobil misalnya, mobil investasi cukup besar buat kita. Kalau hilang mobil, terbakar mobil, tidak mudah untuk kita membeli yang baru seketika minggu depan, besok, dan seterusnya. Untuk yang kasus seperti inilah kita berpikir mencari solusinya, yaitu dengan memindahkan ke pihak lain dengan cara mengasuransikan. Begitu. Jadi yang kita lakukan dengan di asuransi itu adalah memindahkan risiko kehilangan mobil atau ke loss mobil kepada perusahaan asuransi. Lalu di sebelah kanannya ada
sharing, itu konsep baru takaful. Karena transfer dianggap tidak sejalan dengan syariah, maka ada alternatif lain yaitu sharing. Nanti kita bahas lebih dalam. Ini kurang lebih mekanisme asuransi konvensional. Jadi yang sebelah kiri adalah individu-individu yang punya mobil katakanlah dan merasa bahwa risiko kehilangan mobil tidak mungkin dia tahan sendiri dan harus diasuransikan. Diputuskan untuk dipindahkan ke perusahaan asuransi. Maka setiap individu itu akan memiliki kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi. Lihat tanda panahnya cuma setiap individu punya tanda panah ke setiap perusahaan asuransi. Karena kontrak yang terjadi adalah antara perusahaan asuransi dan masing-masing pemilik mobil. Ya. Kemudian perusahaan asuransi sebenarnya juga ketika mengumpulkan risikonya, dia juga akan merasa kayaknya semakin banyak mobil yang saya tahan, saya juga udah nggak sanggup. Maka dia juga akan pindahkan sebagian risikonya ke perusahaan reasuransi. Jadi itu yang terjadi. Baik di asuransi maupun reasuransi, dua-duanya konsepnya adalah risk transfer. Itu yang terjadi ya. Tidak ada antara satu individu di sebelah kiri dengan yang lain sama sekali tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada kontrak sama sekali. Apalagi ya? Kita lanjutkan saja pada slide berikutnya. Atau mungkin sebelum ini saya jelaskan ini dulu. Sebelum kemudian yang perlu lagi bahwa kontrak yang terjadi adalah risk transfer dan kontraknya adalah kontrak jual beli antara perusahaan asuransi dan perusahaan pemilik risiko. Kemudian dalam terminologi orang-orang yang tadi memindahkan risikonya ke perusahaan asuransi disebut sebagai tertanggung. Bahasa Inggrisnya disebut sebagai insured, tertanggung. Dan perusahaan asuransinya disebut sebagai penanggung, yang menanggung, insurer. Yang perusahaan reasuransinya biasanya disebut sebagai reinsurer. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebut sebagai penanggung ulang. Begitu, ya. Ini saya ambil dari buku Dr. Maksud bilang sebenarnya pada awalnya para ulama terpisah terpecah menjadi 3 kelompok dalam menilai asuransi konvensional atau asuransi riba. Yang pertama ada yang menganggap bahwa completely lawful, boleh sebenarnya, kecuali asal riba investasinya dihilangkan, gitu ya. Yang kedua ada yang menganggap general insurance oke, tapi life insurance not oke, karena ada kaitannya dengan hukum wasiat, hukum waris dan sebagainya. Kemudian ada juga yang completely reject. Jadi yang ketiga sama sekali menolak apapun bentuk asuransi konvensional yang ada di market. Dan yang menjadikan dasar mereka untuk menolak atau menerima sebagian, menolak sebagian dan seterusnya rata-rata berputar di sekitar persoalan ini, mengenai riba, mengenai maisir, garar, berlawanan dengan prinsip tawakal, wasiat dan sebagainya. Kita tidak akan bahas ini terlalu banyak. Kita akan lihat prakteknya saja. Kita kembali ke konvensional insurance. Kalau kita squeeze yang 9 poin yang dikemukakan oleh ulama tadi, kira-kira inilah yang menjadi persoalan utama mekanisme asuransi konvensional sehingga dia dianggap bermasalah. Semuanya berpusat pada risk transfer sebetulnya, berpusat pada pemindahan risiko. Karena pemindahan risiko ini membawa komponen riba, juga ada gharar, ketidakpastian, dan juga ada maisir, adanya perjudian. Kita lihat lebih lanjut masing-masingnya. Kenapa dia dianggap bermasalah?